Jalannya kali ini ingin membuka fakta kebenaran dari tuntutan jaksa penuntut umum kepada para tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Nyai dengar katanya itu nenek Putri itu dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Bukankah nenek Putri ini yang menyebabkan terjadinya pembunuhan kepada Brigadir Joshua? Harusnya jaksa penuntut umum memberikan hukuman yang terberat, yaitu hukuman mati. Karena penyebab utamanya dia, nenek Putri. Ya. Dan Sambo juga dapat hukuman mati, tapi Nyai dengar Sambo hanya mendapat hukuman seumur hidup. Seumur hidup ini bahaya loh. Sewaktu-waktu bisa berubah. Dapat remisi, kelakuan baik, ya kan? Lalu nanti lagi ditinjau lagi kembali, perkaranya segala macam. Nah, itu nanti ada pengurangan masa hukuman. Ya. Ini ada apa nih dengan jaksa-jaksa ini nih? Harusnya mereka itu memutuskan sesuai dari perbuatan yang mereka lakukan. Seperti Sambo, dia memerintahkan untuk Richard menembak Joshua. Si nenek Putri harusnya dialah dalang utama penyebab adanya masalah ini. Ada apa dengan jaksa penuntut umum? Apa ada acting lagi, sinetron baru lagi? Jaksa yang mengumumkan itu berekspresi sedih, nangis, tapi kok Nyai nggak terharu liatnya? Bisa aja tuh acting, ya kan? Hari gini kan apa aja bisa dibikin acting, nangis, pura-pura sedih, bergemetar. Atau memang mereka di bawah tekanan dari bos-bos mereka. Karena memang udah ada intervensi. Berapa nilai jumlah hukuman yang akan diterima oleh para tersangka. Ya, ini ada apa dengan para jaksa ini sebenarnya? Nyai kecewa sekali. Sangat kecewa sekali Nyai. Lalu Richard katanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, lebih berat daripada nenek Putri. Ya kalau si Markuat mungkin oke lah, dia dapat 8 tahun penjara karena dia kan hanya sebagai korban juga. Ibaratnya dia pelaku tapi dia sebenarnya kan tidak tahu jalan cerita yang sebenar-benarnya gitu loh. Ya walaupun dia melakukan juga, tapi dia hanya menuruti apa kata bosnya. Saking dia cinta kepada bosnya, itu nenek Putri. Ya kan? Nah sekarang kan terbukti kasus ini bukan pelecehan. Tidak ada pelecehan seksual di dalam hal ini. Kan dari awalnya sudah bilang, ini ada sesuatu antara Joshua dan nenek Putri. Dan nenek Putri ini mungkin pada waktu kejadian dia nafsu, tapi Joshua nggak mau ladeni. Lalu dibikinlah skenario dia diperkosa. Sampai sekarang dia tetap mengatakan dia itu mendapat perlakuan yang tidak baik oleh Joshua. Harusnya jaksa penuntut umum dan hakim cek tulang belakangnya nenek Putri. Kan katanya dibanting ke lantai. Kalau umpamanya benar-benar dibanting ke lantai itu si nenek, ya, tulang belakangnya pasti memar. Satu, kalau terjadi bantingnya keras, paling tidak biru atau retak, itu dicek dong tulang belakangnya. Kalau betul-betul ada terjadinya pembantingan ke lantai yang dilakukan oleh Joshua kepada nenek Putri. Ini faktanya kan tidak ada visum tulang belakang, cek tulang belakangnya nggak ada. Ini benar-benar kecewa sekali loh. Ini jaksa nih ya, ya itu takut gitu loh. Jaksa ini atau bosnya ini mendapat titipan amplop coklat. Apakah ada amplop coklat yang bermain dari keputusan ini? Ini akan terawang. Apabila benar ada, maka siapapun yang menerima amplop coklat ini, pastikan kalian akan mendapat celaka 7 turunan. Karena kalian menjual kasus dan menjual nyawa orang demi rupiah. Bersikap adillah. Tunjukkan kebenaran di atas kebenaran. Ya, jangan karena keluarga Joshua adalah orang yang tidak mampu dan pelakunya adalah orang yang berduit, semena-menalah kalian menjatuhkan masa hukuman kepada para pelaku. Lalu Richard, jujur ya, Nyai sebenarnya kasihan sama Richard, tapi tetap Richard bersalah. Ya, Richard tetap bersalah. Lalu dia mengajukan diri menjadi JC. Harusnya jaksa juga melihat bagaimana Richard sudah berkata benar, sebenar-benarnya mengungkap kasus ini. Kalau Nyai, kenapa
si pelaku utama dua orang ini, si nenek Putri inilah dalang sebenar-benarnya. Ya kan? Karena dialah penyebabnya kan. Harusnya nenek Putri ini minimal 20 tahun penjara. Richard itu bisa 5 tahun dan 8 tahun penjara. Karena dia kan atas perintah atasan. Ya namanya juga bawahan. Diperintah oleh atasannya dia takut dan akan dia lakukan. Dari awalnya bilang, pengacara-pengacara Sambo ini sengaja menyudutkan Richard. Karena mereka ingin cuci tangan. Nah ini nih, manusia-manusia biadab yang kayak gini nih. Mereka yang salah tuh mereka yang menyudutkan orang lain, orang kecil. Ya, sekarang kita berharap kepada Bapak Hakim. Semoga Bapak Hakim juga tidak masuk angin, juga tidak mendapatkan amplop coklat. Nya berharap itu ya, keadilan yang sebenar-benarnya ya. Keadilan di atas keadilan yang sebenar-benarnya ditegakkan di negara ini dalam kasus Brigadir Joshua. Tapi kalau tidak, ya, pastikan kalian semua yang bermain di balik kasus ini akan selesai dan dibinasakan oleh kekuatan alam semesta. Dan Nyai pastikan itu. Jangan macam-macam kata Nyai. Kalau Nyai bilang kalian akan hancur dan binasa, maka kalian satu persatu akan hancur dan binasa. Karena kalian telah mempermainkan kebenaran, keadilan hukum di negara ini. Hari ini adalah di mana alam semesta dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan. Manusia akan menerima segala karma dari perbuatannya. Ingat itu. Jangan macam-macam kalian. Hanya demi uang kalian bisa mengaburkan fakta hukum yang sebenar-benarnya. Nyai sangat kecewa sekali. Tinggal kita menunggu hakim. Apakah betul-betul hakim ini bertugas dengan baik, profesional, dengan amanah, sesuai sumpah janjinya sebelum menjadi hakim, menegakkan keadilan dan kebenaran yang sebenar-benarnya di negara ini. Jangan ada lagi masalah seperti ini terjadi di negara ini. Orang kecil yang akan jadi korban. Dan kepada Komarudin Simanjuntak, kemana kau sekarang bang? Kok nggak muncul-muncul kau? Sekarang kau sibuk memberikan apa? Video-video porno. Ada 600 6.000 video porno yang kau berikan kepada polisi. Maksudnya apa? Kau ini sebenarnya pengacara apa? Kau ini pengacara Joshua atau pengacara video porno? Kerjanya satu-satu. Selesaikanlah dulu ini kasus ini Komarudin Simanjuntak. Lalu mana Irma Huta Barat? Mana orang-orang yang kemarin muncul-muncul di TV yang katanya bela Joshua? Kemana kalian? Begitu ada putusan ini muncullah kalian. Bela sampai tuntas. Jangan hanya cari panggung aja kalian. Kau juga Komarudin. Kalau kau membela Joshua, cukup Joshua yang kau bela. Jangan melebar kemana-mana yang kau kerjakan. Fokus bro, fokus. Jangan kau dapat titipan segala macam tuh kau lakukan segala macam. Seolah-olah kau tuh udah jadi dewa keadilan. Padahal aku tahu apa yang kau lakukan sebenarnya. Tapi aku malas bicara sama manusia yang pura-pura baik aslinya tidak baik. Ingat itu ya, kalian jangan macam-macam di negara ini. Akan ada satu hal yang akan terjadi maha dahsyat di negara ini. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Dan kepada saudara Nyai, persiapkanlah diri kalian dan makin mendekatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdamailah dengan alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Memang tuntutan jaksa bagi para terdakwa terlebih kepada Putri Chandrawati menjadi kontroversi dan juga terhadap Richard Eliezer, dan memang itu pertanyaan yang lebih besar bagi kita. Ada apa dengan jaksa penuntut umum? Dan Nyai Dewi Tanjung tidak bisa menahan apa yang ada di dalam pikiran, di dalam hatinya, yang menyampaikan aspirasinya. Semoga ke depan jaksa lebih hati-hati lagi. Dan walaupun demikian, ya kita berharap kepada hakim bahwa bisa memutuskan seadil-adilnya di dalam perkara ini. Kita percaya bahwa hakim lebih independen dan tidak terpengaruh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Semoga ini menjadi perhatian bagi jaksa ya, dalam memutuskan atau memberikan tuntutan bagi para terdakwa dalam setiap kasus ke depan. Dan kita berharap bahwa meskipun mereka menuntut seperti itu, Tuhan akan melihat, Tuhan tidak akan tidur, akan memberikan kepada mereka keadilan bagi korban maupun kepada mereka para terdakwa ini. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali.